Alkitab. Saudara, kita akan membaca dari Lukas pasal 4, 16 sampai 21. Kita baca Injil Lukas pasal 4, 16 sampai 21. Mari kita secara bertanggapan, saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17 ya. Lukas 4 ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya bukankah Muhammad Yesaya telah dibukanya yang memukanak malah bertulut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan kebenaran Tuhan kepada rakyat. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu dia mulai mengajar mereka, katanya, berbahagialah setiap orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, tema kita hari ini adalah perhatikanlah sekelilingmu. Kita akan melihat keadaan, kita akan memperbandingkan keadaan zaman dulu dan zaman sekarang dan zaman yang akan datang ya saudara. Nanti kita akan ada cuplikan video sedikit. Sekarang kita akan melihat zaman Bahela ya. Bagaimana keadaan anak-anak atau kehidupan orang-orang zaman dulu. Coba kita lihat zaman dulu ya. Kalau main itu nggak tahu itu mainan apa itu, kalau nggak salah itu ular-ularan atau apa ya, pokoknya masuk tutup ya, satu kampung keluar semua mainan begitu ya. Kalau mau pindah rumah, wah rumahnya digotong, nggak tahu rumah yang di daerah Dayak atau mana gitu ya. Kalau Jawa mungkin masih nggak begitu ya. Jadi kalau mau bangun rumah semua datang ikut-ikut ya, rame-rame. Kalau mau masak ibu-ibu itu mau bancaan, mau selamatan, mau apa semua satu kampung datang ya. Kalau kurang kunir, kurang jahe, kurang apa gedor pintu sebelah. Itu keadaan zaman dulu. Lalu zaman sekarang. Nah ini anak-anak itu pinter-pinter ya, kecil-kecil ya. Saya besuk sebuah rumah ya, ada satu nenek mau nunjuki kita itu foto. Dia bilang, kamu tak tunjukin ya foto ya waktu kita kemana gitu. Dia nggak bisa buka, lalu panggil cucunya yang kecil, masih baru jalan itu ya. Ayo bukakan yuk. Lalu cucunya tik buka. Anak-anak sekarang ini jauh lebih pintar daripada kita ya, lebih canggih zaman teknologi ya, canggih. Ya lihat, tapi coba saudara perhatikan ya. Belum. Nah, itu yang buka iPad tadi, masing-masing. Saya buka iPad, kamu buka iPad, main terus ya gitu. Lalu yang telepon lihat itu di restoran itu ya, makan nggak makan, di rumah nggak makan, SMS, telepon terus, cari gandol terus ya. Lalu anak kecil-kecil sudah bisa komputer, lalu telepon ngomong robot yang jawab begitu ya. Jadi kalau kita lihat itu keadaan zaman sekarang yang mulai maju, yang di kota besar atau negara yang maju. Kalau di desa-desa itu masih lumayan. Tahun lalu saya ke Cungkwok, yang di Fucing itu ya, itu masih tempat pinggiran pantai gitu ya. Mereka itu masih gotong royong di gereja, itu masih masak-masak kumpul-kumpul begitu ya, masih lumayan. Nah sekarang kita lihat lagi, saya kasih saudara lihat cuplikan video. Saya tidak ngajarkan nyanyi lagu ini, kalau saudara mau nanti saya boleh kasih. Dan saya tidak menjelaskan arti lagu itu, tapi saudara lihat, setelah saudara lihat kira-kira apa yang saudara dapatkan.
bahasa Mandarin. Kalau yang ini karena di style Inggrisnya, jadi nggak tahu kalau ada. Coba saudara lihat ceritanya aja ya. Cucu baru ya. Oke, cukup ya. Nanti kalau mau lihat terus di rumah, bolehlah belajar lagunya. Judulnya Tang Ni Lao Le. Ini saya juga kiriman dari teman ya. Tang Ni Lao Le ya. Ketika engkau sudah tua. Gimana saudara? Kesannya apa setelah lihat video itu? Dengan perbandingan yang tadi saya katakan, zaman dulu begini, zaman sekarang begini, nanti akhirnya zaman yang akan datang ya kayak gitu ya. Apa itu? Hah? Siap-siap beli robot ya. Ya, jadi itu tema judulnya sebenarnya itu lagu ya, lagu dikasih kabar gitu. Ceritanya Tang Ni Lao Le, ketika engkau tua. Jadi anaknya nggak bisa datang, kirim aja robot ya. Di kotak robot itu ditulis di depannya itu, Mama sorry tahun ini nggak bisa pulang ya, nggak bisa nemani. Jadi mamanya sudah tua, kesepian, sudah nggak kuat jalan, nggak bisa nyapu. Itu cocok sama Amerika ya, segala kerja sendiri ya. Jadi nggak bisa, jadi kirim aja robot yang nyapu-nyapu, yang siram-siram, yang nemeni dia makan, yang kasih selimut. Saudara, kalau kita lihat dunia akhirnya akan menuju ke sana. Bersyukur masih ada anak-anak sering pulang ya, ada cucu yang sering datang nemani suatu hari. Saudara, dunia ini makin maju, keadaan manusia itu kancing fangmen. Maksudnya hubungan antara manusia itu makin hari makin tipis. Satu dengan yang lain acuh tak acuh. Coba anak kita kalau sudah pegang itu ya game atau iPad lah, iPhone lah, sudah nggak mau belajar, nggak mau makan, nggak mau mandi, kita itu seringkali merasakan nggak apa-apa dikasih aja biar diem ya, nggak ganggu kita ya. Akhirnya kecanduan itu nggak peduli di rumah ada orang tua atau tidak, dia nggak tahu, saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat itulah keadaan manusia. Makin hari makin tidak menghiraukan orang lain. Hidup semau-maunya sendiri. Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen? Saudara, kita ingat sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan ya. Di dalam Injil Lukas pasal 4 yang sudah kita baca tadi, kita melihat ya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus diurapi oleh Allah. Zaman dulu atau orang Israel, bangsa Israel waktu itu yang jadi raja, imam, nabi, mereka diurapi oleh Allah. Di sini dikatakan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Dia diurapi karena Yesus statusnya sebagai manusia waktu itu. Dia diurapi oleh Allah, diutus oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menjadi raja, imam, dan nabi. Di sini dikatakan Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka yang menderita, yang hina, patah semangat, hancur hati, ya. Yang mereka membutuhkan sesuatu. Yesus datang, saudara, membawakan kabar baik. Itu adalah tugas seorang nabi. Ya. Nabi datang membawakan berita Allah, baik itu berita teguran maupun berita berkat dan lain sebagainya. Jadi di sini kita tahu waktu Yesus datang, saudara, malaikat mengatakan pada gembala, ya, hari ini kuberitakan kabar baik kepada kamu, kabar gembira, juru selamat telah lahir. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu merupakan berita baik, dan seumur hidup Yesus dia memberitakan berita baik. Karena Tuhan Yesus tahu di dunia ini tiap hari kita lihat ya, beritanya itu ada saja ya. Si Tiongkok lah, sama Amerika lah, Taiwan lah, sama Tiongkok sama Jepang lah, nanti Indonesia sama siapa. Terus beritanya buruk-buruk terus. Manusia membutuhkan berita baik, berita gembira, berita yang bisa memberikan kekuatan, khususnya bagi mereka yang miskin.
Di sini dikatakan ada miskin-miskin rohani. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Yesus datang membawakan kabar baik, dia sebagai nabi. Lalu dikatakan juga membebaskan tawanan. Tuhan Yesus datang membebaskan tawanan. Yang memberikan kebebasan tawanan ini yang berhak itu adalah raja, ya. Kita tahu raja bisa memberikan grasi atau amnesti, ya. Siapa yang dipenjara, yang mau dihukum mati, ya, kalau raja tanda tangan bebas-bebas. Jadi Yesus mempunyai kuasa sebagai raja. Yesus datang, dia akan membebaskan tawanan. Saudara dan saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, kita itu tawanan iblis, saudara. Kita ditawan oleh iblis, di tangan iblis. Kita tidak ada kemerdekaan, ya. Kita tidak ada kebebasan. Tapi dikatakan anak manusia datang menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang berdosa. Dan dikatakan kalau anak Allah itu memberikan kemerdekaan kepada kita, kita merdeka sesungguhnya, ya. Kita tahu bahasa Indonesia baru merayakan 71 tahun kemerdekaan, ya, hari Rabu yang lalu. Jadi kita tahu, saudara, manusia itu membutuhkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati hanya di dalam Yesus. Yesus yang bisa melepaskan kita dari tangan iblis, dari tangan dosa, dari tangan maut. Dan juga dikatakan Tuhan Yesus datang memberikan penglihatan bagi orang yang buta. Saudara, sebelum kita percaya Tuhan, kita itu nggak ngerti rencana Allah. Kita itu tidak tahu mana yang dosa, mana yang benar, mana yang jahat, ya. Tapi setelah kita dicelikan mata hati kita oleh Tuhan, mata rohani kita, kita bisa tahu, oh ini nggak benar ini. Tapi kadang-kadang mata kita pun sering kabur-kabur, saudara, ya. Seperti orang yang katarak, nggak jernih, ada titik-titik terbang-terbang, dipegang nggak ada yang terbang. Ya. Hari ini banyak orang Kristen juga begitu, saudara. Kita sudah dicelikan oleh Tuhan Yesus, tetapi, ya, kita tidak dekat dengan Tuhan, ya. Mata rohani kita seringkali kabur, ya. Gak jelas, banyak kesalahan. Yesus datang mencelikan orang buta, memberikan penglihatan kepada kita, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan membebaskan yang tertindas. Yang tertindas yaitu orang-orang yang tertekan, yang jadi budak, yang gak bisa lepas daripada penganiayaan. Saudara, hidup kita sebelum dimerdekakan oleh Kristus, kita itu nggak bebas hidup suci, bebas melakukan dosa, tidak bebas untuk meninggalkan dosa. Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita sudah bebas dari tangan iblis. Kita bisa mengatakan kepada dosa, sorry, saya tidak melakukan. Tapi sebelumnya, saudara, kita diperbudak oleh iblis. Setelah Yesus memberikan kebebasan, kita tidak tertindas lagi. Dan Yesus datang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, yaitu tahun anugerah Tuhan. Saudara, sebenarnya ini sudah ada dinubuatkan di Yesaya 61. Tetapi waktu Yesus masuk ke Nazaret, dia membaca Alkitab Yesaya 61 ini, dia mengucapkan perkataan ini. Dia mengatakan sudah datang tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan itu sudah datang, anugerah sudah datang. Ini semua dinubuatkan untuk Mesias. Bangsa Israel menantikan Mesias yang diurapi Allah, yang diutus Allah, yang melakukan hal-hal ini. Yesus mengatakan sudah genap. Hari ini sudah genap. Nas ini sudah genap hari ini. Dengan kata lain, Mesias sudah di tengah-tengahmu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesusnya, di sini dikatakan di dalam Matius 9 ayat 35, ya, Yesus, saudara, berkeliling dari semua kota dan desa. Nah, ini kalau istilah Indonesia sekarang terkenal dengan belusukan, ya. Kita bersyukur, ya. Pejabat-pejabat Indonesia sekarang sudah mulai maju, ya, belusukannya. Mau turun di tengah-tengah masyarakat, dulu nggak di kantor aja, ya. Kantor duit datang sendiri, ya. Enak ASEAN gitu, ya. Kalau ada apa-apa datang sini, ngurus surat itu bertahun-tahun, ya. Sekarang belusukan. Maka saudara kalau lihat itu, ya, tiap hari itu, ya,
Ahok itu ngantor di depan itu sudah dikeroyok banyak orang. Tanyain, aku urusan tanah, urusan ini, langsung dijawab. Aku cari orang ini, ada gini-gini. Beres. Kita seneng ya kalau pemimpin begitu daripada goyang kaki di kantor ya. Full AC ya. Kantong juga full ya. Mau diuruskan surat ini? Mau cepat, sedang atau lambat ya? Ada tarifnya. Ya. Kalau mau cepat tebel ya, kalau mau lambat ya nggak usah apa-apa, sudah nggak apa-apa gitu. Itu dulu saudara ya. Kalau kita lihat ada orang yang mau ya belusukan, termasuk Presiden Indonesia, sering datang mengunjungi rakyat rasanya senang sekali. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saudara. Jadi sebelum mereka melakukan, Tuhan Yesus sudah melakukan. Bahkan Yesus turun dari surga yang mulia ke dunia yang hina, yang jijik, yang kotor ini. Dia rela satu persatu. Dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling, saudara. Ya, kalau BMW masih nggak apa-apa ya. Dia jalan kaki keliling ke sana sini, saudara ya. Ke semua kota, semua desa. Apa yang Yesus lakukan? Mengajar. Dia tahu orang-orang ini perlu akan firman Tuhan. Orang-orang tidak tahu bagaimana bisa memperkenan hati Tuhan, bagaimana hidupnya bisa dipuaskan, maka dia mengajar, saudara. Memberitakan Injil bukan hanya di gereja, tapi di luar-luar ya, tentang kerajaan surga. Lalu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi yang sakit disembuhkan, yang lemah, ya baik lemah jasmani, rohani dan lain sebagainya, yang lemah dia bantu. Lalu di dalam Matius 9:36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, Tuhan Yesus lihat orang banyak, tergerak hatinya. Itu namanya perhatian, saudara. Ya, perhatikan. Judul kita hari ini, perhatikan sekelilingmu. Perhatikan itu artinya berhati. Perhatikan ya. Itu asal katanya berhati, mempunyai hati. Jadi kita kalau memperhatikan sesuatu itu pakai hati, saudara. Pakai hati, menaruh belas kasihan. Bukan hanya mengamati dengan mata, mencermati, mempelajari, ya, menghiraukan, tetapi juga ada hati. Di sini dikatakan Yesus tergerak hati, bukan hanya gerak tok ya. Sudah itu gak jalan ya. Kita seringkali dengar apa? Iya ya. Aduh, tergerak hatiku, tersentuh. Mari pulang, hilang sentuhannya ya. Setelahnya gerakannya sudah gak ada begitu ya. Tapi Tuhan Yesus tergerak, saudara. Lalu penuh dengan belas kasihan ya. Karena mereka itu lelah. Dunia ini, saudara, kita tahu, semua orang lelah. Anak-anak itu senang ya. Saya kalau lihat anak-anak, aduh senang. Mau apa cuma tinggal nangis gitu ya. Jadi kalau keturutan guyu gitu aja ya anak-anak ya. Makin tua saya pikir, aduh. Jadi manusia sebetulnya itu memang gak enak. Makanya saya dulu tuh berdoa minta Tuhan umur 60 aja cukup Tuhan. Karena apa? Saya tahu kondisi badan saya itu lemah. Jadi saya nggak mau menderita lah gitu ya. Semua orang yang nggak mau menderita, tapi Tuhan nggak ngabulkan. Sampai sekarang belum diambil ya. Gitu ya. Jadi ya masih pas 60 lah ya gitu ya. Kalau boleh lebih begitu ya. Karena apa, saudara? Kondisi tubuh manusia, dari kita itu, saudara, makin hari makin merosot ya nggak? Paulus mengatakan tubuh kita itu seperti kemah, makin hari merosot. Kesehatan merosot itu wajar, saudara. Kalau enggak kita nggak mau pulang-pulang ya. Ada seorang ibu berdoa, ibu itu cantik sekali, saudara. Dia berdoa, aduh Tuhan, aku kok jadi orang kayak gini ya Tuhan. Lihat kaca, aduh foto nggak seneng ya, jelek bukan main ya. Dulu waktu muda gaya terus ya, gaya foto terus ya. Sekarang tuanya itu sudah rasanya kok malu lihat foto sendiri. Lalu sakit-sakitan, dia bilang, Tuhan aku kok sakit-sakitan ya Tuhan, kok jadi kayak gini ya. Sudah tidak ada penggemarnya, nggak ada yang membesuk ya. Dulu muda keluar masuk mana? Bisko. Keluar masuk mall ya. Kalau tua keluar masuk rumah sakit ya. Dia doa, Tuhan bilang apa? Anakku, kalau nggak gini kamu nggak mau pulang. Kalau
tubuhmu masih sehat, dipanggil dong, Tuhan aku masih kuat, aku masih cantik, aku masih bisa gini-gini loh, aku nggak mau pulang Tuhan, gitu ya. Maka Tuhan bilang memang diizinkan. Kalau sudah rumah itu bobrok, sudah roboh semua, baru kita mau rumah yang baru toh, dikasih rumah yang baru oleh Tuhan. Jadi saudara, terimalah itu kenyataan ya. Jadi di dunia ini saudara, banyak orang yang lemah ya, lemah tubuh, lemah jiwa, lemah rohani ya. Menghadapi ini itu, aduh takut, ini khawatir, makin tua makin khawatir. Saudara baca Pengkhotbah 12 itu ya. Katakan giginya gimana, penjaga pintu gimana, itu semua keadaan begitu. Diam-diam takut-takut sendiri. Itu kalau orang tua, makin hari makin begitu, lemah saudara ya. Di dunia nggak ada orang yang Superman atau Superwoman. Kita itu terbatas. Kita itu penuh dengan kelemahan ya. Yesus datang melenyapkan penyakit dan kelemahan. Dan di dalam 36 dikatakan dia tergerak hatinya karena mereka itu seperti domba, tidak ada gembala. Saya pernah khotbah di sini tahu kalau domba itu bodoh ya, perlu gembala. Saudara, kita itu diumpamakan seperti domba. Ingat, bukan serigala. Serigala yang sudah diubah jadi domba ya. Kita tuh domba saudara, bodoh. Aku lah kalau bodoh ya bodoh ya. Perlu dibimbing oleh Tuhan. Saudara. Kita nggak tahu hari depan kita gimana. Besok aja nggak tahu. Sebentar ini gimana kita nggak tahu. Ya. Yesus melihat kita itu kasihan, perlu digembalakan. Maka Yesus datang menggembalakan kita. Bahkan Yesus mengatakan 100 ekor domba, satu aja yang paling kecil, yang paling goblok hilang tuh dicari. Itu Tuhan kita. Kita bersyukur saudara ya. Tuhan Yesus datang, dia membawa kita, menghargai kita, memperhatikan kita. Bahkan Yohanes 4 ayat 3-4, ini saya kasih contoh beberapa dari apa yang Yesus lakukan ya dari Alkitab ya. Dan nanti saudara bisa lihat banyak sekali yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 4 menceritakan Yesus itu meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saudara kalau lihat peta, Yudea itu di bawah sini. Ini ada kota-kota itu Yerusalem ya. Mau ke atas itu yang warna ungu ini. Ini tengah-tengah itu Samaria. Orang Yahudi tidak mau lewat Samaria. Kalau mau lewat itu mesti lewat ini sungai. Ya, pinggir ini sungai Yordan. Jadi nyebrangnya itu putar begitu. Karena mereka itu musuhan bebuyutan dengan orang Samaria. Dulu mereka itu orang Samaria juga adalah orang Yahudi yang campuran dengan bangsa lain ya. Oke, kita nggak cerita itu, kita cerita terus. Di sini dikatakan Yesus meninggalkan Yudea kembali ke Galilea karena dia asal orang Galilea ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara kalau baca Alkitab bukan hanya asal baca, enggak. Mengapa dia harusnya? Siapa yang mengharuskan dia? Ya, manusia paling nggak senang dengan istilah harus ya. Kamu harus on time ya datangnya ya. Kamu harus begini, kamu harus nggak senang. Tapi di sini dikatakan ia harus. Siapa yang mengharuskan? Dia sendiri. Dia sendiri yang harus lewat Samaria ini. Karena di situ di Samaria dia ada tugas. Dia tahu di Samaria ada perempuan. Ya itu lihat gambar. Perempuan di tepi sungai, di tepi sumur Yakub. Yang hatinya gelisah. Berganti-ganti pasangan. Tidak ada kepuasan. Saudara, biasanya gadis-gadis itu ya, kalau masih single, mengharapkan punya suami yang baik. Semua pasti ya, yang suami juga ingin dapat istri yang baik ya. Harapannya tuh, wah nanti suamiku yang begini. Biasanya wanita itu seneng saudara, kalau pria itu serba bisa. Terus terang aja, saya kan wanita ya. Nyetir bisa, kalau barang rusak bisa diperbaiki ya. Mau apa bisa begitu ya. Tapi nggak ada yang Superman kayak gitu ya. Kalau berbisa ada ya. Yang serba bisa nggak ada ya. Kadang-kadang kita itu jengkel ya. Sudah menikah mengecewakan. Ternyata ya tidak seperti yang aku harapkan begitu ya. Nggak tahu loh perempuan Samaria ini cerai atau suaminya meninggal, saya nggak tahu. Pokoknya ganti-ganti terus ya. Pasti itu bukan kerinduan dia, tapi terpaksa. Karena ada kehausan. Manusia itu saudara, kalau hatinya haus, ada yang mencari uang terus. Dengan uang, dengan jabatan menutup dirinya. Ada yang apa?
memuaskan tubuhnya, yaitu mungkin dengan seks, dengan mabuk, dan narkoba, dan lain sebagainya. Perempuan Samaria ini, saudara, kasihan, tidak tahu berapa tahun dia menderita ini. Kekosongan jiwanya. Yesus tahu. Yesus tahu di Samaria ada orang yang butuh Tuhan Yesus. Dan orang ini kalau sudah dimenangkan, dia akan menjadi saksi Tuhan yang itu. Ini wanita Samaria ini bukan wanita yang goblok loh, saudara. Ini hebat loh, dia bisa bersaksi sampai seluruh kota Samaria bertobat. Hebat. Sayangnya namanya jelek. Zaman sekarang aja orang ganti-ganti suami aja kita, gitu ya. Apalagi dulu zaman Yesus gak ada, saudara ya. Dia sampai 5, itu berarti wanita hebat. Saudara, kita seringkali kalau dengar berita ada orang itu cerai. Orang itu kok gitu sih ya. Lalu kita mulai menjauhi. Jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya jelek. Nanti kena nama saya jadi jelek juga. Saya kan orang suci, saya kan majelis, saya kan hamba Tuhan, saya kan orang baik. Ya. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang itu. Nanti saya ketularan apa nama jelek. Yesus tidak pernah memikirkan namanya, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia memperhatikan. Bahkan Yesus diberi gelar apa? Sahabat orang berdosa. Ya nggak? Orang suci-suci ngeritik Yesus, gitu ya. Selanjutnya kita lihat Tuhan Yesus selain dia ke Samaria. Tuhan Yesus pergi. Selanjutnya Lukas 7 ayat 11 sampai 17 ceritanya. Tuhan Yesus pergi ke kota Nain. Ketika melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, Yesus itu kemana-mana ada rombongan ya. Ada paling sedikit 12 murid. Lalu ada orang yang bergabung ya, yang sakit atau yang sudah disembuhkan, ada yang mencintai Yesus, ingin dengar firman. Kemana-mana rombongan Yesus. Yesus jalan itu ada tujuan, bukan seperti kita ya. Kemana? Muter-muter lah, buang waktu sudah ya. Kemana? Ya panas, enak ke mall jalan-jalan free AC ya, gitu ya. Tuhan Yesus tidak, saudara. Tuhan Yesus pergi ada tujuan. Dia hidup di dunia cuma 33,5 tahun. Pelayanan cuma 3,5 tahun, tapi full, saudara. Dia melakukan berkenan di hati Tuhan. Dikatakan Yesus sama rombongannya masuk ke kota Nain. Dan dari kota Nain keluar rombongan tangisan. Seorang ibu janda punya anak cuma 1 laki merupakan pengharapan keluarga, tiang penopang keluarga, meninggal, sudah remaja meninggal. Dengan kecewa, dengan menangis, anak itu digotong, saudara, anak yang mati itu, ibu itu nangis keluar kota Nain. Yesus masuk ke kota Nain. Yesus tujuannya adalah cari ibu janda ini. Saudara, saya yakin ibu janda ini ya, waktu anaknya sakit pasti banyak yang menghibur ya. Bu, jangan susah bu, berdoa cepat sembuh. Semua orang sakit ya kepingin sembuh ya enggak? Siapa tahu anak ini meninggal. Dan orang Yahudi itu seperti orang Islam keadaannya, kalau meninggal langsung dikubur. Jadi saudara, waktu itu dia kecewa, sedih, nangis, lemes, pasti nangis berapa hari nggak mau makan. Karena apa? Tidak tahu hari depan dia gimana. Suami nggak ada, mungkin juga harta nggak ada. Sekarang anak juga pergi begitu. Saudara, Yesus tahu ada orang yang perlu diperhatikan. Karena apa? Tidak ada harapan. Saudara, di dalam dunia ini banyak orang berdosa yang minder seperti perempuan Samaria. Perlu kita perhatikan mereka. Dekati, jangan tanya. Suamimu bilang, kamu kok terus kawin terus? Mengapa cerai? Mengapa begini-begini? Tuhan Yesus itu tidak langsung tanya, tetapi karena menawarkan air hidup, Yesus mengatakan panggil suami untuk menyadarkan dia. Saudara, seringkali kita mendekati orang bukan memperhatikan, tapi menginterogasi orang. Diungkit yang luka hatinya kecil, dicukit terus gede nambahan, saudara. Tuhan Yesus tidak demikian. Waktu melihat janda Kanaan ini yang tidak ada harapan, dia mengatakan, ibu jangan menangis. Yang anehnya, suara Tuhan Yesus
yang lemah lembut, yang penuh kasih, yang keluar dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Perempuan itu gak nangis, saudara. Yang tadinya berapa ribu orang bilang, jangan nangis, jangan nangis, ya nangis terus. Saya kalau besuk orang, saudara, kalau sudah nangis terus saya nggak ngomong jangan nangis, jangan apa. Tapi dia ngomong, iya kamu nggak ngerti susahku, gitu doh ya nggak? Pasti banyak orang sudah ngomong jangan nangis, memang bisa berhenti loh nangisnya ya. Berdoa, cari kesempatan supaya Tuhan memberikan penghiburan. Lalu Yesus bukan hanya ngomong, Yesus bertindak. Anak itu dibangkitkan, saudara, memberikan pengharapan. Ya mungkin kita nggak bisa membangkitkan orang mati, tapi kita memberikan suatu pengharapan. Ya. Bagaimana mengenalkan Tuhan sehingga orang-orang yang sudah tidak punya keluarga, tidak punya family, tidak punya harta, ya, sebatang kara di dunia ini, tapi merasakan ada harapan. Saudara, di sekeliling kita banyak panti jompo, ya, banyak yatim piatu. Kalau di Amerika katanya yatim piatu dititipkan di rumah orang. Dulu saya kalau pelayanan saya sering bawa jemaat ya ke panti jompo kemana. Saya waktu mau ke panti asuhan mereka bilang nggak ada bu, anak-anak dititipkan di rumah orang-orang katanya. Bagus juga supaya anak-anak itu merasakan ada orang tua. Saudara, kita perhatikan mereka. Mereka tuh butuh perhatian kita. Apa yang kita bisa lakukan? Kita tampung mereka, terima mereka, memberikan mereka sukacita dan harapan. Selanjutnya di Lukas 19 ayat 1, di sini dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu, yaitu kota Yeriko. Lalu ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ayat 5, Yesus bilang, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi ingat saudara ya, kalau baca Alkitab teliti ya, ada harus, yang ada apa itu yang ditekankan itu kita harus renungkan mengapa. Saudara, Yesus masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko itu kota kaya, kota yang subur, kota bisnis. Di situ ada orang yang pendek. Saya membaca satu artikel Mandarin. Mandarin itu pakai istilah yang bagus. Dia mengatakan orang yang rendah ketemu dengan orang yang paling tinggi di dunia ini, yaitu Sakius. Rendah atau pendek lah orangnya, ketemu dengan orang yang paling tinggi di dunia ini, ya Yesus. Bukan tinggi orangnya, tapi kedudukannya yang tertinggi. Saudara, Yesus khusus datang cari Sakius, saudara. Bahkan Yesus bilang, Sakius, ayo turun ya, segeralah turun ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tahu Sakius duitnya banyak, tapi tidak ada damai, tidak ada sukacita. Mulai kecil Sakius itu diejek orang. Mengapa saya berkata demikian? Pertumbuhannya gak tambah-tambah, ya. Saya ingat, saya dulu kecil itu pendek. Sekarang lumayan lah. Ada yang lebih pendek lagi dari saya. Saya dulu itu pendek. Kalau baris upacara atau apa itu di depan sendiri. Lalu cici saya sering ganggu saya begini. Bukan hanya diganggu babi, karena nama saya Cucu itu nadanya sama, bunyinya sama dengan cu babi ya. Tapi saya cunya mutiara ya. Cu babi, kalau ada orang jualan babi itu ya, babi di kampung-kampung itu dia langsung ini, cu babi mobil berapa kilo, ngek gitu. Lalu saya yang nangis gitu ya, diganggu. Lalu juga diganggu juga, si pentet gitu ya, si kate gitu. Saya itu pendek. Lalu tiap hari itu saya tuh sedih. Saya itu belajar apa saja. Terus kalau rumah itu kan ada pegangan gitu ya, saya itu sering ya ayun-ayun di situ dengan maksud supaya saya cepat tinggi. Olahraga apa saja saya ikuti dengan harapan supaya tinggi. Lalu kalau main pasar-pasaran itu ya sama tetangga, sama cici, sama adik, saya itu kalau jalan itu mesti kaki saya naikkan gini ya. Lalu saya bilang, panggil saya encim tinggi gitu ya, karena kepingin jadi tinggi. Saya tahu Sakius itu pasti menderita. Di kelas duduknya pasti di depan. Kalau enggak di belakang ketutupan. Lalu teman-teman yang jahil itu, jangan bilang teman-teman yang jahil loh saudara. Di saat pun saya sering dengar teman-teman itu gangguin, kasih sebutan yang jelek-jelek kepada dosen. Si Kati datang. Siapa? Sampai saya bilang jangan dong. Calon hamba Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita kasih orang itu logat yang jelek saudara. Misalnya si cantik gitu gak apa-apa ya.
Ayo kita besuk siapa sih jelek itu gitu kan. Coba yang dengar gimana? Jadi Sakius saudara, mulai kecil diejek orang, dihina orang. Biasanya orang yang sering diejek orang itu akan berusaha menjadi orang yang nomor satu. Ya enggak? Dia akan menunjukkan prestasinya. Siapa sih ingin diinjak-injak orang? Ingin menunjukkan, mungkin sekolahnya supaya juara satu ya. Mungkin juga dia itu berbisnis. Makanya Sakius berkompromi kerja sama pemerintah Romawi maklum. Karena dia ingin jadi orang yang terkenal, ingin jadi orang kaya, supaya ada kedudukan. Pemungut cukai itu waktu itu saudara, orang kaya. Namun saudara, tetap tidak bisa memuaskan dia. Maka Yesus tahu. Yesus memperhatikan Sakius, khusus datang ke Yeriko. Yesus tahu di atas itu ada orang yang ngintip-ngintip dia. Yesus tahu. Yesus bilang, Sakius, segera dulu. Hari ini aku harus numpang di rumah, harus numpang, nginep saudara. Dan saudara perhatikan, Yesus waktu masuk rumah Sakius itu nggak ngomong gini. Kalau kita besuk biasanya tuh sering ngomong yang gitu ya. Sakius, kerjaanmu apa? Ya. Cuanmu berapa? Kamu nagih orang-orang itu berapa kali lipat? Hati nuranimu gimana Sakius? Bener nggak begitu? Tuhan Yesus itu ajaib. Dengan kasihnya dia mau masuk rumahnya Sakius. Waktu dia manggil nama Sakius, itu pun Sakius tergerak hatinya. Biasanya mungkin orang manggil dia si kate, si pendek ya gitu. Tapi kali ini manggil Sakius, tergerak hatinya. Mau tinggal di rumah Sakius, tergerak. Waktu Yesus duduk di rumah Sakius, saya percaya Sakius rasa gak enak. Duduk nggak enak, berdiri nggak enak, sana nggak enak. Rasanya itu kelihatan orang suci, saudara. Ya enggak? Coba saudara, kalau kita baju kita kotor semua lalu masuk di tempat yang terang, kan nggak enak semua. Tuh aku suka loh, bajuku kotor semua, mukaku kotor belum cuci muka dan lain sebagainya. Itulah Sakius. Makanya Sakius langsung ngomong sama Yesus. Yesus gak banyak ngomong, Yesus diam. Sakius ngomong sama pembantunya suruh siapkan makan. Lalu Sakius ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa yang sudah saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus gak ngomong, ayo mau dibalik berapa? Perpuluhannya gimana? Enggak. Karena bertemu dengan Yesus, karena kasih Yesus, perhatian Tuhan Yesus menggerakkan hatinya untuk mengeluarkan harta. Dia tahu dapat Yesus lebih daripada segala harta. 4 kali lipat dikasih, mari itu separuh harta dikasih orang miskin lagi. Sisa apa, saudara? Sisa rumahnya dan mortgage-nya. Tapi hati senang karena Tuhan Yesus memperhatikan. Hari ini banyak orang kaya, saudara. Mungkin saudara pikir, oh itu kaya, ya. Aku kalah sama dia pasti lebih puas. Enggak, saudara. Banyak orang kaya menangis, kesepian. Ya. Dia memeras orang, melakukan curang, korupsi, itu hati itu gak damai. Nuraninya terus berbicara. Waktu kita dekat dengan dia, dia akan melihat mengapa orang di pinggirku yang gak punya duit ini ya, kok sukacita terus ya. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Waktu Yesus sudah lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya, saudara, murid-muridnya ngomong apa? Dia ngomong, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia buta, ya? Sehingga dia buta. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Bukan dia, bukan orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, murid Yesus, kita seperti murid Yesus, menghadapi orang yang susah, tidak langsung ditolong, diskusi dulu. Hukum karmanya kita keluarkan. Kok sampai kayak gini ya? Apa mama itu mungkin ya dulu jahat ya? Atau engkau mae ya? Saya ingat waktu saya sekolah dulu, saudara, sekolah Mandarin ya. Ada teman, kepalanya tuh gini. Kasihan, tapi matanya gini. Laki, lalu cicinya juga gitu. Beberapa saudaranya gitu. Lalu ada teman yang ngomong, itu dulu nenek moyangnya dicongkok sebagai landlord, jahat. Landlord dicongkok dulu itu jahat, juga meres.
meres orang miskin. Nah, murid Yesus juga begitu ya. Lihat orang buta itu sejak lahir sudah kasihan. Tidak bisa melihat ciptaan Tuhan yang indah. Tidak bisa melakukan sesuatu, tidak ada harapan. Masih diskusi, Yesus, ini dosa salah. Dia lebih bisa, misalnya Yesus jawab dosa papa yang melakukan dosa apa? Terus, ya, yang buta itu terus ngemis di situ, gak ada harapan. Yesus mengatakan, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi untuk kemuliaan Allah. Saudara, inilah yang seringkali dilakukan oleh gereja. Mau nolong seseorang rapat berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mati. Mau menolong orang itu diskusinya banyak sekali ya. Memang saudara, kita nolong orang melakukan sesuatu harus bijaksana, harus banyak doa. Tapi kalau orang sungguh-sungguh gak punya duit didiskusikan terus, coba lihat itu rekening banknya deh ya, coba lihat inilah rumahnya gede loh, gini loh, macam-macam saudara ya. Yang buta tetap buta, yang sakit jadi ringan, jadi keras, akhirnya mati. Jadi saudara, kita melihat Tuhan Yesus, dia tidak. Dia tahu orang buta ini kasihan. Saudara belum tahu rasanya jadi orang buta ya. Mama saya tahun 80 operasi mata gagal, buta. Memang yang satunya itu sudah buta waktu saya kecil, satunya lagi buta. Dan saya tahu mungkin dia juga banyak menangis karena dia janda ya, ikut ibu tiri ditekan terus gitu juga. Lalu akhirnya dia waktu tahun 80-an, kita sudah gede-gede semua, saya waktu itu praktek pelayanan di Bandung. Kita menganjurkan dia operasi, memang dokter gak jamin, akhirnya gagal. Saudara tahu, mama saya itu gemuk, mungkin 2 kali lipat saya ya. Waktu tahun 80 itu, waktu saya sempat cuti pulang, lihat mama saya lebih kurus dari saya hari ini, karena matanya tidak kelihatan. Saya libur beberapa hari di rumah, lihat mama saya nabrak sini, nabrak situ. Saya lihat, saya cuma nangis dalam hati. Akhirnya memang dia pintar, bisa. Karena rumahnya kecil, sudah menyesuaikan, bisa masak sendiri, cuci sendiri, bisa. Jadi saudara, orang buta itu butuh akan terang. Dan di sini saudara, kita lihat ada seorang ya, yang bernama Don Richard ya. Ini saudara, ini orang Australia. Senyuman menyelamatkan 160 jiwa. So, bapak ini, Don ini sebenarnya Don ya. Dia tinggal di Australia. Dalam 50 tahun hidupnya telah menyelamatkan 160 orang luput dari bunuh diri. Ya, dia tinggal di dekat lembah atau jurang yang namanya Gap. Makanya dia diberi sebutan Angel of Gap, ya, Angel of the Gap. Gap itu nama tempat. Dia punya rumah di situ karena dia mau menikmati, tapi dia lihat itu orang-orang yang tamasya di situ sering sendirian berdiri di tebing, lama-lama hilang. Dia lihat banyak orang bunuh diri, makanya dia mulai mau keluar, memperhatikan mereka. Waktu dia lihat orang di tebing, dia jalan di situ, dia senyum, dia nyapa, ngajak ngomong, ngajak orang itu ke rumah dia, ngejak makan, kasih kopi dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu curhat, gak jadi bunuh diri. Dalam 50 tahun dia telah menyelamatkan 160 jiwa. Saudara, senyuman dapat menyelamatkan orang. Kadang-kadang kita gak bisa senyum. Dan mungkin senyuman kita, ada orang bilang senyuman yang mematikan, sidis gitu ya, ngejek orang ya. Senyuman, sukacita keluar dari hati, saudara, ya, keluar dari hati, supaya orang juga bisa diselamatkan. Jadi ini yang dilakukan oleh Don, ini ya saudara Don ini. Jadi saudara, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Manusia membutuhkan, ya, manusia itu membutuhkan pertolongan. Manusia itu, semua manusia ada masalah, ada kelemahan. Kita butuh ditolong orang. Kita berdoa saudara supaya Tuhan memberikan kita hati yang seperti Tuhan Yesus, mata yang seperti Tuhan Yesus. Bukan kalau lihat orang, lihat dari atas sampai bawah kaki, dilihat rambutnya, potongan bajunya, dilihat ya sakunya, dilihat sepatunya. Bukan. Yesus waktu melihat orang tergerak hatinya, penuh dengan belas kasihan.
Jadi kita berdoa, Tuhan berikanku mata seperti matamu, berikanku telinga seperti telinga Tuhan. Selalu mendengar orang yang sedang menangis, orang yang mengeluh, bahkan seruan dari alam baka, dari neraka pun kita dengar. Selamatkan keluargaku, selamatkan keluargaku. Jadi saudara, kita harus menjadi orang yang rela seperti Samaria yang baik. Ya, Samaria yang baik, bukan perempuan Samaria, terus perempuan aja ya. Samaria yang baik, ini perumpamaan yang Yesus berikan. Yesus mengajar kita untuk buka mata. Yesus memberikan perumpamaan ini, dikatakan Samaria yang baik, yang lewat pertama kali itu imam. Ya, imam, Lewi, tapi sorry, nggak ada waktu, mau pelayanan telat nanti. Tinggal. Jadi saudara, imam Lewi tidak melakukan, yang melakukan adalah Samaria. Orang Samaria ini musuhnya orang yang sakit, yang dipukul oleh penjahat itu. Yang dirampok itu orang Yahudi. Bangsanya sendiri tidak tergerak hati. Mereka tidak tergerak hati, tidak ada waktu, ya. Tidak melihat, mungkin pura-pura tidak melihat, ya. Takut nanti disu, di Amerika begitu ya, nolong orang nanti kena su, ya. Ngapain pusing-pusing, ya. Tidak mau berkorban. Saudara, Tuhan Yesus mau setiap kita jadi perempuan, jadi Samaria yang baik hati, jadi Samaria yang baik hati. Di mana hati kita? Apakah kita punya hati seperti Yesus? Jangan jadi orang yang tutup mata, tutup telinga, ya. Tutup hati, semua ditutup, kantong-kantongnya ditutup semua. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Perhatikan sekelilingmu. Di dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mulai hari ini kita berdoa, Tuhan berikan aku mata, telinga, hati seperti Tuhan. Punya tangan seperti Tuhan, gampang tergerak, sering memperhatikan orang. Orang butuh apa, kita sensitif. Ada seorang anaknya William Booth, dia mengatakan ada 2 buku yang harus dibaca oleh orang Kristen. Satu yaitu Alkitab, satu itu apa? Hati manusia. Kita harus bisa membaca hati manusia, sedang butuh apa ya? Bagaimana kita bisa membaca hati manusia? Gak perlu sekolah psikolog ya. Kita dekat dengan Tuhan, minta Tuhan berikan kita sensitif terhadap sesama, memperhatikan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita di sekeliling kita. Banyak orang yang perlu saudara dan saya untuk memperhatikan, yang mengulurkan tangan, yang menghibur, yang mendoakan, yang melawat, yang menolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kalau Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus telah menjelma menjadi manusia, telah turun ke dalam dunia, bukan menikmati dunia, tetapi memperhatikan sekeliling manusia. Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami mata-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup seperti Tuhan Yesus, boleh selalu memperhatikan orang lain. Gerakkan hati kami yang keras ini Tuhan, yang egois, yang selalu memikirkan keuntungan diri sendiri. Mulai hari ini jadikan kami seperti Engkau ya Tuhan, sebab kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kami harus hidup seperti Tuhan. Dunia ini Tuhan, dalam keadaan krisis, dunia tidak ada damai, dunia penuh dengan kesusahan. Banyak manusia membutuhkan pertolongan, perhatian kami. Tolong Tuhan, pakailah kami, supaya kami hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, supaya kami hidup sungguh-sungguh melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, supaya orang lain melalui diri kami mengenal Tuhan Yesus. Suara manusia berhenti Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau terus menegur kami, gerakkan hati kami, pakailah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.